pagi, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah rangkaian sistem audio video, ini adalah video pembelajaran untuk tatap muka 8 Oktober 2021 ya. Pokok bahasannya question and answer ya. Tujuan pembelajarannya hanya dua. Yang pertama itu menjawab pertanyaan yang diberikan lewat WhatsApp ke WhatsApp grup ya mata kuliah terkait dengan pokok bahasan tatap muka 1 sampai 6 ya. Terus yang berikutnya adalah membahas noise ya, karena pertanyaannya ini semuanya mengarah ke noise ya. Noise. Jadi kita bahas dulu noise ya. Noise itu dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesianya itu derau. Tapi semua literatur yang menggunakan bahasa Inggris itu menggunakan istilah noise. Jadi kalau ada noise itu derau ya. Derau itu noise, sudah itu aja. Jadi definisi dari beberapa sumber itu disimpulkan, saya simpulkan. Anda bisa mencari sendiri ya kesimpulannya. Noise adalah terdapatnya unwanted signal ya. Unwanted signal itu sinyal yang tidak diinginkan ya. Tidak diinginkan. Jadi kalau sinyalnya 1 kHz yang diinginkan, ada sinyal yang lain selain 1 kHz itu disebut unwanted signal ya gitu. Di suatu lingkungan ya, adanya unwanted signal di suatu lingkungan. Kalau lingkungannya itu adalah lomba suara burung, itu suara orang yang punya burung membalas telepon saja sudah disebut dengan unwanted signal gitu. Jadi tergantung lingkungannya ya. Terdapatnya unwanted signal di suatu lingkungan atau sistem tertentu. Nah, kalau sistem tertentu ini bisa sistem elektronik atau yang lain. Nah, adanya unwanted signal tersebut menyebabkan a wanted signal, jadi signal yang diinginkan ini tidak dapat diterima dengan jelas. Itu. Jadi kalau ada kita mendengarkan lawak ya, suara atau standing komedi itu ya, apa itu, atau pidato kenegaraan, suara motor, suara letusan mercon atau mikrofon jatuh atau WhatsApp notification itu disebut dengan unwanted signal ya, gitu. Jadi sepanjang unwanted signal yang ada ya, ini tidak mengganggu dalam arti tidak menutup signal yang diinginkan, ini tidak ada masalah gitu. Tapi sebaliknya, kalau unwanted signal ternyata lebih tinggi, ya lebih tinggi signalnya sehingga ini yang dominan diterima oleh telinga manusia yang di situ, itu disebut noise-nya lebih tinggi. Dia bilang sebut ada noise, gitu. Ada noise sehingga saya tidak dapat mendengarkan infonya. Nah, noise yang rendah atau tinggi itu perlu dibuat satuan ya. Nah, satuan noise itu adalah dBm. Jadi kalau Anda nanti punya handphone install aplikasi SPL, Sound Pressure Level, SPL meter, ini satuannya ya 0 dB sampai plus 120 dBm ya gitu. Kalau minus 100 dBm mungkin tidak ada ya. Itu ya asal goblek aja di situ. Nah, sumber noise ini banyak ya. Di alam itu tempatnya noise ya. Alam tempat noise.
Noise itu indikator adanya kehidupan gitu. Kalau Anda bangun tidur, buka jendela, tidak ada suara sama sekali. Nggak ada suara angin, nggak ada suara manusia lewat, nggak ada yang gerak. Kalau yang gerak itu kan menghasilkan noise ya. Itu Anda akan bingung. Jadi semua kegiatan manusia, baik yang mekanik, elektrik, dan lain-lain itu menghasilkan noise ya. Suara manusia itu sudah noise, sumber noise. Matahari apalagi ya, sunspot ya. Adanya lompatan aurora atau ada lompatan apa itu ya, fusi-fusi nuklir di dalam matahari itu. Ini menyebabkan adanya noise ya, white noise di semua frekuensi. Nah gitu. Atau komponen non-linear. Jadi komponen-komponen itu pada saat bekerja di daerah non-linear atau junction ya. Kalau ada saklar, PN ya, dioda itu kalau dikasih tegangan mundur, itu saklarnya kan atau lapisan PN-nya akan semakin membesar. Tapi kalau dikasih tegangan maju, dia akan semakin mengecil. Nah, membesar mengecil itu menghasilkan noise ya, thermal noise, banyak sekali noise. Nah, persamaan noise itu new kid on the block ya, new kid on the block. New-nya N, kit-nya K, on the-nya itu T, block-nya itu B. N sama dengan KTB. N itu power noise, kekuatan noise. Itu berbanding lurus dengan konstanta Boltzmann 1.38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin per derajat Kelvin dikali suhu absolut dikali B bandwidth. Itu ya, N sama dengan KTB. Jadi noise itu akan berbanding lurus terhadap suhu. Kalau suhu naik, ya noise-nya naik gitu. Kalau suhu turun, ya turun gitu. Cara paling bego aja kalau ada 10 orang di suatu ruangannya panas, ya udah noise ya, ngeremeng, wah panas ya. Tapi kalau begitu di suhu ruangan itu diturunkan jadi dingin, nah pada diem semua tidur. Nah, bandwidth juga sama ya, bandwidth itu semakin lebar semakin noise tinggi. Coba aja Anda kuliah di suatu ruangan yang aula, wah noise-nya besar gitu. Mahasiswa 200 ya, mahasiswa 200, dosennya 5. Bayangkan itu apa noise-nya apa nggak karu-karuan walaupun dikasih sekatnya pakai triplek. Nah, jadi supaya tidak noise ya bandwidthnya kecil ya, sempit bandwidthnya. Jadi kamar-kamar ruangan aula tadi dijadikan sekat. Disekat kecil-kecil ruangannya 4x4, mahasiswanya 6, 5. Itu akan lebih kecil noise-nya gitu. Jadi kalau membuat suatu ruangan suatu sistem itu tidak atau mengurangi sistem dari noise atau noise dari suatu sistem dikurangi, ya sistem itu dibagi-bagi gitu, kecil-kecil bandwidthnya. Jadi kalau misalnya penguat 20 kHz, rentangnya 20 kHz, dari 0 sampai 20 kHz itu banyak noise, ya kecil-kecilin. 0 sampai 100 atau 0 sampai 1 kHz band pass. Sempit tapi ya sempit-sempit sehingga nanti di total jadikan satu noise-nya kecil. Nah, ada 3 jenis noise itu bisa diklik sendiri. Saya coba. Apakah bisa terdengar? Nah, ini white noise ya. White noise Anda dengar apa enggak ini? White noise. White noise itu suatu noise yang ada di semua frekuensi lebar. Nah, kalau pink noise itu noise yang hanya di satu band tertentu ya, band tertentu. Nah, kalau brown noise ini saya juga belum paham ya. Ini di band berapa gitu ya. Saya kira itu cukup ya. Kembali ke sini. Terus ada white noise, ada pink noise dan noise yang lain. Jadi noise itu ada di semua frekuensi, termasuk frekuensi audio. Kalau frekuensi audio itu 0 sampai 15, berarti itu pink noise ya, bandnya tertentu.
katakanlah frekuensi audio yang bisa didengar oleh kebanyakan manusia itu sampai 15 kHz ya. Sehingga secara statistik itu ada dua frekuensi yang dominan ya. Manusia itu dominan, artinya 2 kHz dan sampai dengan 8 kHz ini sebagian besar telinga manusia di bumi ini bisa mendengarkan gitu. Sehingga ya noise itu di frekuensi itu gitu. Kalau ada noise di frekuensi 1 GHz, kita nggak bakal tahu, nggak bakal denger ya. Kita anggap kita nggak dapat noise ya karena frekuensinya tinggi. Ada noise sebetulnya nih, tapi di frekuensi 7,5 Hz. Wah, nggak denger saya gitu. Jadi banyak upaya-upaya untuk menekan noise ya. Untuk menekan noise bagaimana? Ya jangan bingung, lihat persamaan noise-nya itu. Ini persamaan noise-nya kan KTB. Kalau K itu kan nggak bisa diapain. Konstanta itu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah ya suhu sama bandwidth. Suhu ya kecilin ya, diturunkan. Kalau suhu diturunkan nanti bisa turun noise-nya atau bandwidth-nya diturunkan. Itu akan bisa membuat noise-nya turun. Terus kalau mau menghilangkan noise secara benar ya jangan ya. Karena matahari itu kalau tidak ada itu 80% noise hilang gitu. Ya biarkan saja, nggak apa-apa juga ada noise, yang penting masih hidup gitu. Nah, tapi noise yang lain, misalnya noise dari peralatan listrik ini dapat dihindari ya. Misalnya kalau Anda menggunakan sumber jadi misalnya perangkat audio sistemnya itu dicolokin ke sumber listrik. Nah, di sumber listrik itu dipakai juga untuk peralatan gergaji atau bor listrik. Nah, itu ada yang memutar komutator sudah. Terus ada saklar ya. Saklar itu begitu dinyalakan itu ada spark ya, ada loncatan api ya, itu noise lagi. Jadi supaya tidak ada noise ya usahakan sumber tegangan listriknya itu terpisah ya, terpisah dari sumber tegangan yang lain. Pakai genset bisa, pakai baterai bisa. Atau menggunakan rangkaian elektronik yang bekerja di daerah linearnya saja. Tapi sulit, sepanjang menggunakan transistor itu noise semua. Resistor itu menghasilkan noise ya. Jadi sulit ya, sulit. Untuk peralatan audio, proses perekaman ya setelah direkam kan diputar ulang, itu biasanya ada noise ya. Pada saat kita merekam suatu percakapan itu noise-nya tidak setelah di telinga ini tidak terdeteksi, tapi begitu direkam, hasil rekamannya itu diputar ulang, noise-nya muncul gitu. Nah, itu karena noise-nya juga dikuatkan gitu. Jadi ada banyak usaha-usaha untuk menekan noise yang terdapat di suatu hasil audio rekaman. Ada noise A, B, C, D, N, R dan banyak sekali ya. Banyak sekali. Apalagi media penyimpanan yang pick up head ya. Jadi kalau Anda nggak tahu Anda pernah dapat belum kaset ya. Tip ya. Kaset tape itu, tape itu kan menggunakan selulose ya. Menggunakan media plastik yang dikasih konduktor. Nah, itu kan harus dilewatkan secara fisik ke head. Nah, pergesekan itu saja sudah menghasilkan noise. Apalagi misalnya piringan hitam ya, itu wah, piringan hitamnya kotor aja sudah bikin noise ya. Sehingga master audio di akhir-akhir tahun 80-an sudah diganti bukan dalam bentuk cakram kayak begitu ya, cakram atau piringan hitam, tapi menggunakan digital. Kalau audionya bebas dari noise, tapi nyimpennya itu nanti jadi masalah gitu. Nyimpennya di mana terus nanti ngambilnya jadi noise.
Jadi diperlukan teknik penekan noise ya, bukan penghilang. Jadi noise suppressor, NS noise suppressor, suppressor noise untuk menghilangkan noise pada data. Itu deh. Ya biasanya menggunakan band pass filter yang sempit ya, narrow band pass filter. Jadi misalnya noise itu akan muncul kalau Anda memutar musik ya di compact disc. Itu misalnya compact disc-nya NMES itu misalnya ada 8 lagu ya. Dari lagu pertama sampai dari lagu pertama ke lagu kedua itu kan ada jeda. Jeda kira-kira 2 detik. Kalau ada musiknya itu noise-nya akan tertutup ya karena dia kecil, hanya misalnya minus 10 dB itu kan ketiban dengan plus 10 dB musik. Tapi begitu sinyal audionya hilang, turun, karena akan pergantian ke musik yang kedua, disitulah tidak ada sinyal audio yang muncul noise. Nah, noise-nya itu caranya menghilangkannya ya gampang. Jadi dilihat saja signal audionya atau signal datanya itu harus lebih tinggi dari noise. Jadi Anda lihat noise-nya dulu. Noise paling tinggi itu berapa? Ya misalnya 0,1 millivolt peak to peak gitu. Amplitude maksimum noise adalah 0,1 millivolt peak to peak. Jadi kalau ada sinyal di atas 0,1 itu yang dipakai untuk menggerakkan penguat. Jadi inputnya dikuatkan. Gitu. Tapi kalau inputnya tidak ada sinyal di atas 0,1, jadi menggunakan aplikasi aja misalnya V-noise sama dengan 0,1 millivolt peak to peak. While read ya, baca phase signal. Apakah phase signal itu di atas V-noise? Kalau iya, V inputnya, jadi inputnya dihubungkan ke signal atau signal dihubungkan ke rangkaian penguat. Tapi kalau tidak lebih tinggi, ya inputnya dihubungkan ke ground. Nah, gitu. Jadi biasanya kalau Anda mempunyai aplikasi mengolah audio menggunakan aplikasi program ya, menggunakan desktop itu bisa dilihat mana noise-nya ditekan, itu lebih bersih gitu. Jadi tidak ada noise-nya ya. Yang jadi masalah noise pada saat ada audionya, pada saat ada signal datanya, itu yang agak berat gitu. Bagaimana menghilangkan suara anjing teriak pada saat wawancara. Anjingnya teriak di bawah semua orangnya itu, karena orangnya bawa anjing gitu. Nah, begitu anjingnya itu misalnya suara teriakan anjing itu misalnya 3,7 kHz. Kalau itu dihilangkan ya nanti suara manusia juga hilang. Jadi ini yang repot. Tapi kalau noise-nya di antara file, di antara data itu bisa dihilangkan. Jadi noise ini masih dapat digunakan sebagai topik penelitian skripsi ya, noise banyak. Ya kalau noise sebagai topik penelitian skripsi ya teori yang dipakai ya teori noise, NKTB ya. Jadi hanya membuktikan bahwa benar persamaan NKTB itu benar. Kalau suhu diturunkan itu noise-nya lebih rendah. Kalau bandwidth-nya dipersempit itu akan lebih rendah. Misalnya topiknya adalah bukan judul ya, topiknya adalah pengaruh penggunaan resistor terkompensasi suhu terhadap signal noise yang dihasilkan rangkaian penguat, atau pengaruh narrow bandpass filter terhadap signal noise rangkaian inverting amplifier. Banyak sekali ya noise. Oke, itu noise saja. Nanti kalau ada pertanyaan silakan lebih lanjut tanya. Sekarang masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Anda. Ini pertanyaan dari Rizaldi, perbedaan genre musik. Genre musik itu maksudnya itu loh, ada musik yang disebut oleh kelompok yang menyenanginya itu ya. Ada musik klasik ya, Chopin, sebut saja lah, banyak ya musik-musik kayak gitu. Ada jazz, ya, blues, country, techno, reggae, R&B, rap, death metal, dangdut, pop, balada, macam-macam gitu.
Nah, itu perbedaannya apa gitu ya. Ya, kalau perbedaannya apa ya, ya kita harus tahu dulu masing-masing genre itu. Jadi ada genre yang ditonjolkan itu vokalnya, vokal penyanyinya. UB40 pernah dengar kan? UB40 terus misalnya apa? Misalnya yang sekarang ini saya tidak begitu tahu yang sekarang seperti apa ya. Rida Sita Dewi itu termasuk apa? Pop. Kalau pop itu pasti ada vokalnya. Nah, vokalnya lebih dominan atau apa? Kan banyak ya musik-musik yang instrumennya itu ada yang ditonjolkan selama musik main atau tidak semua gitu. Jadi jenis instrumen yang dominan sama vokal penyanyinya itu yang dominan. Nah, itu nanti akan mengacu ke genre. Nah, genre atau perbedaan apa jenis musik ini nanti biasanya kalau diputar di pemutar ya, rangkaian pemutar CD player atau pemutar musik itu setting equalizernya sudah ada presetnya gitu. Jadi kalau pemutar-pemutar sekarang kan ada bisa dipilih mau pop ya, pop, dangdut segala macam bisa dipilih gitu. Nah, kalau dipilih misalnya pop ya nanti equalizernya mau grafik atau parametriknya itu akan nyetingnya sudah disetting sendiri oleh yang bikin gitu, yang bikin peralatan musik. Jadi maksudnya setting itu ya sesuai dengan yang bikin. Nah, yang menjadi masalah yang beli itu kan nggak cocok. Kalau nggak cocok dia punya lagi preset. Nah, preset memori artinya bisa di setting. Nanti kalau sudah bagus, jadi misalnya pop ini ada setting sendiri, misalnya berapa kilohertz yang lebih dominan atau dan sebaliknya nanti terus di save sebagai memori preset satu, ditulis pop OY. Nah, itu kalau mau nyetel dangdut, setting equalizernya di setting, satu di save, save-nya Jos dangdut, nah dan seterusnya gitu. Jadi memang akhirnya setting equalizer itu di setiap lokasi berbeda, ya apalagi kalau nyeting musik live di suatu ruangan misalnya 4x4 itu berbeda dengan di aula atau di bawah langit, itu setting equalizernya akan berbeda-beda. Jadi walaupun sudah ada tapi tetap customize pada saat diaplikasikan di TKP ya. Jadi tidak ada setting preset yang bisa langsung dipakai ya. Jadi equalizer itu kan sebetulnya intinya menyamakan pada saat rekaman dengan live-nya. Rekamannya kalau di live-nya itu kan musik yang di panggung itu ya flat. Tapi suatu begitu penyanyinya nyanyi gitu ya musik vokalnya harus lebih dominan. Tapi kan kondisi lapangannya membuat penyanyinya suaranya tidak terdengar sehingga equalizernya di setting lagi penyanyinya dominan. Itu sebetulnya setting equalizer. Jadi ya kalau Anda mendengar langsung secara live di depan Anda 1 meter ya nggak pakai equalizer itu gitu. Jadi itu ya Mas Rizaldi ya. Ada lagi Roni Hermansyah ini tanya jika mikrofon level sudah dikuatkan tetapi nilai SNR-nya masih di lebih kecil dari noise. Jadi maksudnya nilai signalnya masih lebih kecil dari noise. Apa yang harus dilakukan gitu? Apakah ada cara menurunkan noise ya? Nah, kembali lagi ya, SNR secara teori ini dilihat dari datasheet atau manual book ini kan ada nilainya, tapi tetap harus diukur ya secara empirik di lokasi gitu. Jadi pada saat Anda ke lokasinya misalnya di mana Pantai Ancol, Karnaval Ancol gitu ya. Itu pada saat pagi ya mungkin tidak ada noise ya. SPL-nya mungkin 60 atau plus plus 60 atau plus 80 dBm. Jadi ya harus harus
maksudnya harus disetting lagi, supaya noise-nya tidak melebihi signal datanya gitu. Jadi dilihat ya noise-nya berapa di sini. Misalnya di perpustakaan itu yang benar, perpustakaan itu SPL-nya adalah minus 50 dBm atau plus 50 dBm. Nah, plus 50 dBm itu kalau mau dipakai sebagai ruangan konferensi atau konferensi pers itu ya paling tidak signal datanya harus di atas 50 dB gitu. Berapa ya terserah, apa ya di atas lah paling tidak. Jadi noise di lokasi diukur pakai SPL meter, terus SPL signal audio keluaran harus lebih tinggi dibanding SPL noise ya. Jadi nanti setting amplitude signal audionya saat konser itu di studio ya, ini berbeda saat konser di live di bawah langit ya. Gitu. Kalau studio kan SPL-nya katakanlah studio musik yang tidak ada suara-suara selain audio ya paling bisa 20 dBm. Tapi kalau di ruangan terbuka tuh bisa SPL noise-nya bisa lebih dari itu. Ingat kalau white noise itu ada di semua spektrum. Ya. Kalau pink noise ada di band tertentu saja. Noise di lokasi sulit ditekan ya, sulit sekali ditekan. Tapi kalau noise di hasil rekaman dapat, ini bisa ditekan menggunakan sistem elektronik penekan noise. Itu Roni Hermansyah ya. Yang berikutnya dari Surya Kadafi, jika SNR preamp lebih kecil dari 100 dB, apa harus dilakukan? Apakah semakin besar SNR makin bagus preampnya yang didesain? SNR itu singkatan dari signal to noise ratio. Jadi perbandingan antara signal dengan noise. Jadi semakin tinggi itu semakin baik ya, semakin baik. Bisa signalnya dinaikkan, noise-nya dibiarkan, atau signalnya dibiarkan, noise-nya ditekan ya. Atau gabungan, signalnya dinaikkan, noise-nya ditekan. Itu upaya untuk meningkatkan SNR. Ingat ya, signal itu SPL signal, kalau noise SPL noise ya. Ini pada saat keluar loh ya, keluar dari speaker di udara gitu ya. Tapi kalau masih di kabel-kabel ya, masih di keluaran pin 1 gitu, itu tidak ada noise ya. Kita nggak bisa dengar noise. Dia masih noise-nya masih dalam bentuk kalau hanya terlihat di oscilloscope gitu. Saat membuat mikrofon, apakah desainer tahu SPL noise di lokasi mikrofon yang digunakan? Nah ini gitu. Jadi mikrofon yang dibuat itu ya hanya membuat mikrofon menghasilkan suatu signal dengan keluaran sekian dBm. Nah, dia nggak tahu nanti dipakai di mana itu preampnya gitu. Karena nggak tahu dipakai di mana ya biasanya preampnya harus bisa di adjust gitu loh ya. Kalau ruangannya sepi, pakai mikrofon tanpa penguat pun tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata dipakai di ruangan yang banyak noise-nya, itu keluaran dari mikrofon nggak bisa. Jadi SNR-nya akan kecil, ya. Supaya gede ya pakai preamplifier mikrofon dinaikkan penguatannya sehingga pada saat dia keluar dari speaker, SPL signalnya lebih tinggi dari SPL noise. Gitu. Jadi itulah yang kenapa preamp mikrofon atau pick up instrumen itu mempunyai penguatan yang dapat diatur dari 10 dB sampai katakanlah 120 dB itu penguatannya ya. Jadi untuk menjaga supaya nanti pada saat dia itu keluar dari speaker itu bisa lebih tinggi dibanding noise ya. Tapi kalau noise dalam arti penerimaan sinyal ya dari antena sebelum masuk ke rangkaian itu pakai oscilloscope bisa terlihat. Itu ada noise-nya sekian dB, terus signalnya sekian dB. Kalau dibagi SNR-nya plus 100 dBm itu bagus. Tapi sekali lagi itu hanya di rangkaian ya. Kalau rangkaian itu nanti dimasukkan ke suatu pemroses pengambil data,
Nah, itu lain lagi tuh, itu noise di bidang komunikasi data, tidak keluar dari speaker gitu ya, yang keluar itu adalah datanya ya, data. Jadi misalnya TV parabola, terima TV parabola, itu kan signal yang dari apa, LNB-nya itu ya, LNB di parabola itu harus mempunyai penguat yang SNR-nya tinggi gitu. Jadi signal yang diterima harus lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding noise. Kalau seperti itu nanti bisa diubah ya, diubah videonya diambil, audionya diambil gitu. Tidak keluar ke speaker ya. Jadi proses pengambilan data dari signal. Nah, itu beda lagi ya, ini beda lagi. Kalau yang audio ini pada saat keluar ya, pada saat keluar. Mencari mikrofon sebaiknya yang mempunyai SNR, Niken Amanda ini, mempunyai SNR minimal 60 dB atau 100 dB. Apakah terdapat mikrofon dengan SNR di bawah 60 dB? Apa dampaknya jika mikrofon mempunyai SNR di bawah 60 dB? Nah, parameter mikrofon ini biasanya respon frekuensi sama gain-nya saja. Ada lagi satu namanya pola cakupan sinyal itu dari mana gitu. Ada dari depan saja atau dari 180 derajat di depan mikrofon gitu. Tapi ada lagi yang omni, ada yang direksional. Selain itu respon frekuensi, ada mikrofon yang dari 0 sampai 20 kHz, ada yang sampai hanya 4 kHz dan seterusnya. Tapi jarang yang sampai mengeluarkan sampai SNR, itu tidak ada. Dia hanya mengeluarkan gain. Jadi gainnya misalnya plus 60 dB seperti itu. Nah, jadi memang gain itu akan rumusnya kan signal to noise ratio, signal dibagi noise. Jadi gain dBm signal dibagi dBm signal data. Itu kan. Nah, jadi ya nilai gain ini berbanding lurus dengan nilai SNR gitu. Jadi nilai gain itu nilai signalnya. Jadi kok semakin tinggi ya SNR-nya akan semakin tinggi. Tapi tingginya berapa kan lihat dulu noise-nya. Jadi kita tidak bisa menyebut SNR-nya sekian tanpa mengetahui dB dari noise-nya gitu ya. Jadi kesimpulan, signal keluaran mikrofon mau pasif atau aktif tetap harus dinaikkan level amplitudanya gitu. Nah, jadi parameter amplifier itu ada gain itu minimal 10 dB ya, dBm, sehingga usahakan menggunakan mikrofon yang ada rangkaiannya ya, ada penguatnya. Tapi kalau tidak menggunakan mikrofon yang ada penguat internalnya, berarti Anda harus mempunyai preamp mikrofon ya. Dia harus mempunyai respon frekuensi yang sesuai dengan peruntukannya. Kalau mendengarkan suara burung, ya lomba perkutut itu ya harus frekuensinya ya harus hanya frekuensi perkutut saja, jadi sempit levelnya. Kalau sempit itu nanti tidak ada sinyal-sinyal unwanted yang dimasuk ke situ. Jadi ada band pass filter, nanti preamp ini ada impedansi input sama impedansi output. Ya, impedansi input ya karena dihubungkan ke mikrofon seharusnya impedansinya harus tinggi, sehingga dihubungkan ke mikrofon yang impedansinya rendah dia nggak ada masalah. Tapi preamp mic harus mempunyai impedansi yang rendah, output rendah, karena dihubungkan ke speaker. Anda tahu kan impedansi speaker kan ada yang 8 ohm, kalau di paralel 2 jadi 4 ohm, paralel 4 jadi 2 ohm dan seterusnya. Jadi impedansi keluaran dari preamp mic itu seharusnya harus rendah. Signal audio keluaran sistem audio harus dapat terbaca ya. Jadi kalau Anda mempunyai penguat ya, penguat mikrofon itu speakernya pada saat diuji sistemnya itu sistem secara keseluruhan harus dapat jelas menguatkan yang seharusnya dikuatkan. Kalau Anda nanti tes gitu ya, tes 1, 2, 3 itu betul-betul yang keluar seperti itu. Ya, tidak ada noise-nya. Atau coba aja lihat ya, coba aja mikrofonnya itu Anda pegang ya, kabel input mikrofonnya Anda pegang pakai jari. Apakah itu ada humming, ada dung, ada ngeng, dan sebagainya. Nah, itu kalau ada ya hati-hati.
Jadi semua kabel itu tidak boleh terbuka tengahnya itu. Tengahnya harus tertutup selubung ya, shield harus shield. Jadi audio output amplifier mempunyai signal input minimum. Jadi harus ada minimumnya. Minimumnya itu harus di atas noise ya, harus di atas noise. Preamp menaikkan signal level keluaran mic supaya dapat mendrive audio power amplifier. Jadi speaker yang besar itu pasti ada drivernya, dia ada mikrofon, ada speaker aktif sama speaker pasif. Nah, kalau speaker pasif itu inputnya harus ada amplifier. Nah, input amplifier itu harus diketahui berapa inputnya. Dia harus besar, misalnya harus 1000 milivolt peak to peak gitu. Jadi kalau 1000 milivolt peak to peak kan signal di kabelnya itu kalau noise-nya kecil masih ketutup ya, masih SNR-nya tinggi. Mikrofon harus menghasilkan signal audio level tertentu. Maksudnya level tertentu itu memastikan supaya audio level mikrofon itu lebih tinggi dibanding signal ya. Jadi SR-nya tinggi. Oke, ini enggak yang terakhir adalah kalau nggak salah ya benar, Haris Nurzati. Kalau untuk mengolah sinyal audio menggunakan bandwidth narrow atau wide, lebih cocok menggunakan parametrik EQ. Grafik EQ mempunyai bandwidth yang tetap sehingga tidak saling bersinggungan dengan overlap. Nah, terus jika salah dalam melakukan setting, pengaruhnya apa di sisi keluaran? Jadi ini bertanya di parametrik ya, equalizer parametrik ini kan ada bandwidth ya, ada band passnya itu menggunakan band pass order 2. Band pass order 2 itu bisa dibikin sempit atau lebar. Jadi mana yang lebih cocok ya, lebih cocok? Ya mau sempit atau lebar, ya itu semua tergantung dari telinganya, telinga masing-masing gitu. Kalau lebar itu resikonya ada noise, ya kalau sempit noise-nya lebih rendah, ya bebas gitu. Kadang kalau suara itu tidak ada noise-nya juga tidak baik ya. Seperti sekarang saya ngomong ini juga ada noise-nya ya. Nah, kalau grafik itu bandwidth-nya tidak bisa diubah ya, fix. Ya fix, sehingga ya memang kalau fix ini tidak bersinggungan ya, ini seperti ini nih. Ini kan bandwidth-nya sebetulnya dibikin fix ya kalau grafik, sehingga antara frekuensi band 1 dengan band 2 ini tidak overlapping ya gitu. Tapi kalau parametrik ini memang bisa overlapping, tapi di settingnya tidak dikondisikan bisa overlapping. Jadi band pass 1 dengan band pass 2 ini kalau settingnya yang satu maksimum, yang satu minimum, ini tidak bisa overlapping, tetap berjauhan. Kalau salah melakukan setting bagaimana ya? Setting pengaruhnya yang menghilangkan signal yang dikehendaki jadi lebih rendah gitu aja. Jadi intinya kalau grafik ini untuk signal-signal audio yang sudah fix ya, biasanya untuk rekaman ya, hasil-hasil rekaman yang kita sudah tahu, sudah pernah mendengar sebelumnya. Tapi kalau parametrik, nah ini kita belum pernah mendengar sebelumnya. Jadi kalau ada konser musik, ya itu menggunakan biasanya parametrik lebih enak gitu. Tapi kalau memutar musik itu menggunakan grafik ya, lebih enak. Hanya enak aja, ini ya kepantasannya tidak ada. Tidak ada alat ukur yang bisa menentukan ini suaranya sudah bagus, nggak ada. Manusia yang bertindak sebagai alat ukur. Ini intinya suara terdeteksi, terbaca jelas gitu. Saya kira gitu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya lagi. Jadi tujuan pembelajaran noise dan menjawab pertanyaan insya Allah sudah saya berikan. Ya, kita ketemu lagi insya Allah di materi yang lain. Selamat pagi atau siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.